Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurfal Abdul Razak. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi algoritma. Nah, dalam dunia teknologi, algoritma merupakan inti dari aplikasi yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah kalian bertanya bagaimana mesin pencarian Google memberikan kalian artikel-artikel yang relevan dengan yang kalian inginkan, atau bagaimana sih caranya Google Maps memberikan kalian rute tercepat untuk mencapai ke suatu tujuan? Nah, semua itu melibatkan yang namanya algoritma. Algoritma sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Khwarizmi pada abad ke-9 di Persia. Nah, selain menemukan algoritma, Al-Khwarizmi ini juga menemukan aljabar dan menemukan angka 0. Lalu apa sih definisi dari algoritma itu? Algoritma sendiri merupakan sebuah langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah atau tugas tertentu. Algoritma bisa kita ibaratkan sebuah resep masakan, di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah untuk membuat suatu hidangan yang lezat ya. Kalau dalam resep masakan itu, algoritma bisa diibaratkan sebagai langkah-langkah. Kalau dalam komputer, algoritma itu merupakan perintah yang digunakan untuk menuntun komputer untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Kita misal ambil contoh algoritma membuat mie instan ya, di mana di dalamnya ada langkah-langkah. Yang pertama itu kita perlu menyiapkan panci, lalu kita memberikan air sebanyak 300 ml, lalu kita taruh pancinya di atas kompor, kita nyalakan kompor, lalu kita masukkan mie dan tunggu sampai mie-nya lunak. Kemudian kita tiriskan dan masukkan bumbu, kita aduk rata dan selesai. Mie siap disajikan. Nah, itu tadi contoh dari algoritma membuat mie instan. Dalam algoritma, terkadang ada yang namanya perulangan. Ada langkah-langkah yang perlu diulang-ulang terus-menerus sampai memenuhi suatu kondisi tertentu. Contohnya di sini ada algoritma membuat kopi instan, di mana langkah-langkahnya pertama kita panaskan 100 ml air hingga mendidih, kemudian kita masukkan 1 sendok teh kopi ke dalam gelas, lalu kita tuangkan air mendidih ke dalam gelas, kita aduk kopi instan dan airnya, lalu kita tambahkan 1 sendok teh gula. Jika belum cukup manis, kita ulangi langkah 5. Nah, di sini pada langkah ke-6 terdapat yang namanya perulangan, di mana jika kopinya itu dirasa belum cukup manis, maka akan mengulangi langkah ke-5. Nah, langkah 5 ini akan terus 5 dan 6 ini akan terus diulang-ulang sampai memenuhi kondisi kopi sudah manis. Setelah memenuhi kondisi tersebut, maka selesai, kopi siap untuk diminum. Selanjutnya, pada saat kita membuat algoritma, terkadang kita juga menemui yang namanya pengkondisian. Nah, apa sih pengkondisian ini? Pada pengkondisian ini ibaratnya itu ada langkah yang bersifat opsional atau tidak harus dilakukan. Misalnya kita coba perhatikan algoritma menyalakan AC ini. Pertama kita ambil remote AC, kemudian kita nyalakan AC dengan menekan tombol power pada remote. Lalu jika kurang dingin, kurangi suhunya. Nah, di sini terjadi yang namanya pengkondisian. Apabila suhunya dirasa sudah cukup dingin, maka sudah selesai. Tetapi jika kurang dingin, maka akan dilakukan langkah opsional ini, mengurangi suhunya. Nah, langkah mengurangi suhu ini merupakan langkah opsional yang hanya dilakukan ketika suhunya kurang dingin. Nah, setelah sudah cukup dingin, maka selesai. Ketika kita membuat algoritma, kita itu harus memperhatikan kriteria-kriteria algoritma yang baik. Ada 4 kriteria dalam pembuatan algoritma yang baik. Yang pertama itu, suatu algoritma harus bersifat pasti, tidak rancu dan tidak ambigu. Jadi langkah-langkahnya itu harus spesifik ya. Ketika kita misalnya tadi merebus mie instan, kita harus tentukan lamanya berapa menit, kemudian jumlah air yang digunakan berapa mili. Nah, itu harus kalian tentukan ya, harus spesifik. Kemudian kriteria yang kedua adalah algoritma itu harus memiliki output atau hasil.
Jadi ketika membuat algoritma itu harus ada hasilnya. Jadi tadi kan kalau algoritma buat mie instan, hasilnya itu mie yang siap untuk dihidangkan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah algoritma itu harus berakhir. Jangan sampai hanya berhenti di tengah-tengah langkah saja. Lalu yang terakhir, algoritma itu harus mudah dipahami secara logika. Jadi algoritma itu harus logis karena perintah-perintah yang diberikan kepada komputernya nanti itu harus bersifat logis. Itu tadi kriteria algoritma yang baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam algoritma. Ada 2 macam algoritma ya. Yang pertama itu algoritma searching, lalu yang kedua algoritma sorting. Algoritma searching ini merupakan algoritma untuk mencari item pada sekumpulan data. Ada 2 jenis algoritma searching. Yang pertama itu linear search. Nah, pada algoritma ini dari sekumpulan data itu akan dicari datanya satu persatu dari awal sampai akhir sampai datanya ketemu. Lalu yang kedua ada binary search. Nah, pada binary search ini pada sekumpulan data, datanya akan dipecah menjadi 2. Lalu ditentukan datanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kalau misal di sebelah kanan, kita ambil data yang di sebelah kanan, kemudian kita pecah lagi datanya. Lalu kita tentukan lagi di kanan atau di kiri. Dan itu akan terus dilakukan sampai menemukan item yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya adalah algoritma sorting. Nah, pada algoritma sorting ini fungsinya itu untuk mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar ataupun sebaliknya. Algoritma sorting yang pertama adalah bubble sort. Nah, pada algoritma bubble sort ini data ke n akan dibandingkan dengan data ke n plus 1. Jadi misal data ke 1 itu akan dibandingkan dengan data kedua. Apabila nilainya lebih besar atau lebih kecil, maka datanya itu nanti akan ditukar. Dan akan terus dilakukan perbandingan dan pertukaran itu sampai seluruh datanya itu terurut. Selanjutnya ada yang namanya algoritma selection sort. Nah, pada algoritma selection sort ini dari sekumpulan data kita cari data yang paling kecil atau yang paling besar, kemudian kita taruh di bagian pertama. Selanjutnya dilakukan lagi pencarian data yang terbesar atau terkecil, kita masukkan ke data selanjutnya yang pertama. Dan itu akan terus dilakukan sampai seluruh datanya terurut. Selanjutnya kita akan membahas queue dan stack. Nah, apa sih queue itu? Queue merupakan antrian. Jadi ketika kita ibaratkan seperti di supermarket, orang yang mengantri pertama kali itu akan dilayani pertama kali. Jadi data yang pertama kali masuk itu akan pertama kali juga diproses. Tidak mungkin pada queue ini data yang terakhir akan dilayani pertama kali. Itu tidak mungkin ya. Nah, pada queue ini ada yang namanya istilahnya first in first out. Jadi yang pertama kali masuk, data yang pertama kali masuk akan pertama kali juga diproses. Selanjutnya stack. Nah, stack ini merupakan tumpukan. Ibaratnya seperti kita menumpuk ada tumpukan buku. Nah, buku yang pertama kali kita taruh kan berarti ada di paling bawah kan. Nah, apabila kita ingin mengambil buku yang paling bawah, kita perlu mengambil buku yang paling atas dulu, satu persatu. Nah, pada stack ini dikenal istilah last in first out. Jadi yang terakhir kali dimasukkan berarti kan yang paling atas itu malah pertama kali diambil. Jadi pada konsep stack ini data yang pertama kali dimasukkan itu malah terakhir kali diprosesnya. Sedangkan yang terakhir kali dimasukkan itu malah pertama kali diproses. Nah, itu tadi penjelasan mengenai algoritma dan macam-macam algoritma. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.